Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenya Saputra, mahasiswa Universitas Tembara Asia. Saat ini saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah Business Intelligence pada kelas MJ808. Business Intelligence pada mata kuliah ini pada e-business, studi kasus platform e-commerce, Shopee. Baik, untuk latar belakangnya, saat ini data menjadi aset penting dalam bisnis digital. E-commerce menghasilkan data transaksi, kemudian ada produk, ada data pelanggan, data wilayah, data promosi, dan waktu. Business intelligence mengubah data mentah menjadi insight untuk pengambilan keputusan. Studi kasus yang digunakan itu penerapan BI untuk menganalisis penjualan bisnis online. Tujuan presentasi ini itu yang pertama untuk menganalisis penerapan manajemen bisnis intelijen, yang kedua memahami peran teknologi informasi dan aspek hukum, yang ketiga membahas data warehouse dan OLAP, yang keempat membahas visualisasi data dan sistem laporan, yang kelima menganalisis manajemen kinerja BI dan tantangan globalisasi, yang terakhir merancang dashboard BI untuk studi kasus e-bisnis. Manajemen bisnis intelijen. Yang pertama ini untuk pengambilan keputusan strategis seperti mengetahui tren pasar, produk apa saja yang harus dipasarkan, kemudian mengenai harga. Yang kedua efisiensi operasional, yaitu untuk menemukan hambatan dan mengoptimalkan sumber daya. Yang ketiga customer relationship manager atau segmentasi pelanggan dan pemasaran yang sesuai. Bisnis intelijen ini membantu menganalisis segmentasi pelanggan yang dibutuhkan dari platform dan toko di platform tersebut. Yang terakhir BI ini menyelaraskan strategi bisnis dengan arsitektur teknologi data. Perkembangan teknologi informasi. Yang pertama ada cloud computing, yaitu infrastruktur fleksibel dan scalable. Yang kedua ada big data dan analisis real time. Ini mengolah data yang sudah terstruktur maupun belum terstruktur. Yang ketiga ada AI atau mesin belajar atau BI bertambah nilai, yaitu otomatisasi analisis prediktif dan eksplorasi data. Kemudian teknologi mempercepat kemampuan analitik BI. Dari aspek yuridis dan etika data, BI ini yang pertama privasi dan perlindungan data, mematuhi undang-undang PDP dan serta GDPR Indonesia. Yang kedua HKI dan keamanan cyber, itu menjaga kerahasiaan informasi serta mencegah kebocoran data. Yang ketiga etika data, ini algoritma analitik untuk harus transparan dan adil. Yang keempat pengelolaan data harus memperhatikan aspek keamanan, privasi serta sesuai dengan hukum yang berlaku. Data warehouse dan OLAP. Data warehouse adalah tempat penyimpanan data yang telah dikumpulkan, dibersihkan, dan diintegrasikan melalui ETL. Sementara OLAP itu adalah OLAP mendukung analisis multidimensi secara cepat. Kemudian ada drill down, itu melihat data rinci, ada roll up, meringkas data, ada potongan dan potongan, melihat data dari sudut pandang tertentu, dan pivot, mengubah struktur data untuk analisis. Visualisasi data dan pelaporan. Visualisasi data ini menjadi jembatan antara data teknis dan pemahaman pemangku kepentingan. Kemudian juga visualisasi ini melaporkan laporan statistik, baik itu berupa laporan berkala atau laporan harian, bulanan juga bisa. Dashboard interaktif ini juga memonitoring dengan filter pengguna. Kemudian bar chart untuk perbandingan. Yang ketiga ada line chart untuk tren waktu, dan ada yang berbentuk P atau donat, ini sama seperti itu sebetulnya dengan bar atau line, tapi bentuknya ini setengah lingkaran seperti itu misalnya.
atau lingkaran. Untuk komposisi misalnya. Profil studi kasus ini di sini menggunakan Shopee. Platform e-commerce yang diperkenalkan pada 2015 berada di bawah C Limited atau C Group, menghubungkan penjual dan pembeli melalui ekosistem perdagangan digital. Model bisnis mencakup dari C2C konsumen ke konsumen dan bisnis to konsumen melalui Shopee Mall. Data transaksi menjadi sumber penting untuk analisis BI. Tantangan yang dihadapinya, yang pertama ada chart abandonment atau pengguna menambahkan produk tetapi tidak menyelesaikan pembayaran. Ini misalnya produknya disimpan di keranjang. Yang kedua, keterlambatan mendeteksi tren penjualan berdasarkan kategori wilayah. Ketiga, monitoring performa logistik dan ketepatan pengiriman. Misalnya ada delay dari tim ekspedisinya. Kemudian kepatuhan hukum dan privasi data pengguna. Yang terakhir diperlukan analisis multidimensi dan monitoring yang cepat. Solusi bisnis intelijen yang pertama membangun data warehouse dan data mart penjualan atau perilaku pengguna. Yang kedua menggunakan OLAP untuk analisis berdasarkan waktu, produk, dan wilayah sehingga lebih spesifik. Yang ketiga membangun dashboard interaktif. Yang keempat memantau KPI seperti pendapatan konversi dan SLA logistik. Kemudian platformnya itu bisa Locker Studio, Power BI atau AI Studio. Rancangan dashboard BI yang pertama ada KPI cards. Ini isinya itu ada total pendapatan, total pesanan, nilai rata-rata, tingkat pengunduran diri keranjang. Kemudian di bagian line chartnya ini tren pendapatan harian. Untuk bar chartnya ini pendapatan berdasarkan kategori produk. Kemudian ada grafik donat, ini status pesanan selesai, sedang diproses atau dibatalkan. Ada bar atau mark, tip volume penjualan berdasarkan wilayah, dan filter tanggal, kategori produk, dan wilayah. Alur bisnis intelijen ya, dari data transaksi ini menjadi ETL atau data preparation, kemudian ditampung jadi data warehouse atau data mart, kemudian jadi OLAP dan analitik, kemudian dashboard dan visualisasi, kemudian insight dan keputusan bisnis. Manajemen kinerja BI. Yang pertama, KPI ini harus dipantau secara konsisten, baik itu per minggu, per bulan, per 3 bulan. Kemudian ada balance scorecard. Ini mencakup 4 aspek. Yang pertama, keuangan, pelanggan, proses, bisnis internal, dan pembelajaran. Kemudian ada monitoring key result area atau KRA secara terus-menerus. Dan terakhir, hasil pemantauan digunakan untuk melakukan perbaikan sebelum masalah tersebut makin buruk. Kemudian perkembangan BI dalam era globalisasi saat ini, itu BI menjadi sumber keunggulan kompetitif karena lebih cepat menganalisis data dan tren pasar. Kemudian analisis lintas negara membutuhkan penyesuaian terhadap mata uang dan regulasi setempat. Dan rantai pasok global harus diawasi agar risiko hambatan dikurangi. Dan yang terakhir, BI ini membantu perusahaan memahami kondisi pasar serta merespon perubahan secara cepat, sehingga tren itu bisa diketahui lebih cepat oleh perusahaan. Insight dan rekomendasinya, yang pertama, prioritaskan produk dan kategori dengan performa tinggi. Yang kedua, gunakan data wilayah sebagai pedoman dalam mempromosikan dan mendistribusikan produk atau layanan. Yang ketiga, pantau tingkat keranjang kosong dan cari penyebab yang membuat pelanggan berhenti di checkout. Yang selanjutnya, monitor performa logistik dan SLA secara real time. Yang selanjutnya, memperkuat keamanan serta kepatuhan pelindungan data. Yang terakhir, tingkatkan literasi data dan pemanfaatan dashboard. Kesimpulannya, yang pertama, bisnis intelijen ini mengubah data mentah menjadi wawasan yang berguna untuk pengambilan keputusan strategis. Kemudian data warehouse, OLAP, Cloud AI, dan dashboard ini memperkuat analisa dari penjualan itu sendiri. Yang ketiga, dalam bisnis berbasis elektronik, BI ini membantu dalam pengawasan penjualan, membantu mengawasi pelanggan, wilayah, promosi, tingkat konversi, dan pengawasan terhadap logistik.
Yang terakhir, B ini menjadi keunggulan kompetitif jika didukung oleh kualitas data yang baik, tingkat keamanan yang memadai, kepatuhan terhadap regulasi, serta sumber daya manusia yang berkompeten. Nah, ini untuk rancangan gambar dashboardnya, seperti ada total penjualan, ada total transaksi, produk terjualnya apa aja, kemudian di sini juga ada tren penjualannya yang paling banyak dari bulan Januari sampai Desember untuk 1 tahun. Kemudian juga ada penjualan berdasarkan kategori, kemudian juga ada KPI-nya ini ada 10 top 10 produk terlaris. Kemudian ada data penjualan berdasarkan wilayah dan metode pembayaran dan lain sebagainya. Dan disclaimer aja untuk datanya ini itu hanya sebatas estimasi saja, perkiraan saja. Ini bukan data asli dari Shopee. Ini hanya untuk kepentingan pemenuhan UAS saja. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.